Kita ini jangan sibuk di kolam sendiri, mengapa? Dan pengurus mengamankan suara, bau sekarang caleg bekerja untuk mencari suara. Kita ini jangan sibuk di kolam sendiri, mengapa? Karena kolam kita belum ada ikannya. Emang kalau pinter mancing di dalam ini, mancing hebat-hebatan tuh, apa sudah dapat ikan? Oh, kita belum ada ikan. Teman-teman, kalau membayangkan 7 kursi, itu artinya 4-nya akan mengambil kursi orang lain, betul tidak? Teman-teman, kalau membayangkan DPR RI 2, itu artinya kita akan mengambil kursi orang lain. Kalau membayangkan mau mengambil kursi DPR provinsi, DPR provinsi, itu kita membayangkan mengambil kursi orang lain. Apakah yang punya kursi akan diam? Ya. Apakah yang punya kursi akan tidur? Tidak. Lah kalau begitu terus kita geger dengan temannya, kasak kusuk dengan temannya, aku gitu, bisa nggak itu menang? Bisa nggak? Musuh terbesar kalau mau bertarung itu 3. 1, males ngomong, komentator. Ini ada nih di partai itu cuma jadi komentator, jadi pengamat, komentari kurang ini pengamat. Tapi nggak pernah ngapa-ngapain, dia komentator aja. Jualan omongan kesana kemari itu ngamati kurang begini ada itu. Tapi mungkin lagi ada yang jadi penonton. Penonton itu nonton aja. Penonton itu cuma 2 mentalnya. Kalau nggak menjemur memuji. Bedanya sih lumayan. Penonton itu mau bayar, tapi kalau penonton di partai kadang-kadang tidak dibayar. Nah, yang diperlukan sekarang adalah pemain-pemain yang mau jatuh bangun. Dan pemain ini berarti bukan malas. Pemain ini siap berbeda tapi tidak konflik. Berbeda adu cara tapi tidak konflik. Kalau konflik sikut-sikutan, jatuh-menjatuhkan. Masa ada kayak golin, kontrolnya gobak di tackle dewi. Ini pinter tak beto? Pinter tak beto? Loh ini mau giring bang. Tepuk tangan ini masuk, malah kontrolnya dewe di slide jerapa. Kok kayak nadi di sini loh. Betul atau pinter? Padahal kita satu tim. Siapapun yang menang, akhirnya adalah kita. Nasdem. Dan Nasdem ini tidak dibikin untuk 1, 2 tahun, 3, 4 pemilu. Karena itulah selalu di mana-mana saya katakan, mari kita membangun kekeluargaan. Saya sekarang dengan relawan-relawan yang membantu Pak Yoto itu, maaf, karena di atas kertas kalau survei kita dapat, tapi kan belum tentu jadi suara. Makanya saya besarkan hatinya, ayo kita bekerja terus, menyapa kemana-mana. Karena kalau kita menyapa kemana-mana dan nanti jadi suara, kita akan terus menjadi keluarga besar. Bahkan secara berlebihan saya katakan, kalau Kang Yoto jadi bupati dilantik milik seluruh rakyat. Tapi Kang Yoto jadi DPR RI, siapapun yang jadi DPR RI dilantik, pertama kali yang harus diperhatikan adalah mereka yang mendukung, mereka yang berjuang bersama-sama. Karena partai itu dibuat untuk mendengarkan aspirasi yang mendukung, maka disebut fraksi. Ya, kita bersama-sama seperti itu. Nah, lalu teman-teman semua, ini situasi yang sekarang kita hadapi. Kalau saya ditanya sekarang, apakah menang itu mudah atau sulit? Saya pasti akan mengatakan sulit. Apakah berjuang raih kemenangan itu mudah atau jatuh bangun? Saya akan mengatakan pasti jatuh bangun. Tidak mudah. Tapi kalau saya ditanya lagi, apakah yang sulit, apakah yang jatuh bangun itu harus kita hindari atau kita jalani? Saya akan mengatakan jalani. Karena itulah nilai hidup saya. Sehingga ketika mati nanti, saya punya cerita bahwa saya pernah jatuh bangun. Itulah sebabnya kenapa Pak Yai, saya pernah menang, saya pernah kalah. Dan saya tidak pernah menyesali kekalahan. Tapi saya juga tidak pernah membanggakan kemenangan. Kalah dan kemenangan, itulah hidup dan jalan seorang pejuang. Kalau kemenangan itu yang dipuji, maka tidak ada pahlawan-pahlawan nasional yang gugur. Bangsa ini justru mengajarkan yang kalah pun selama dia konsisten berjuang untuk keyakinan kita bersama dihargai sebagai seorang pahlawan. Jadi teman-teman, kebaikan dan ketulusan telah memanggil dia. Ya.
Karena itu kita jangan ragu, jangan takut. Bismillah aja terus. Saya kalau ditanya, saya akan cerita. Saya ini punya pengalaman. 2007 saya pilkada Bojonegoro, calonnya juga 3. Survei 10 bulan sebelumnya saya 0, naik 5%, naik 7%, naik 17%. 15 hari kurang coblosan, survei saya itu 24,8. Lawan masih 38. Tapi kemudian yang disahkan KPU menang Kang Yoto waktu itu. Apakah Kang Yoto waktu itu bergelimang uang? Tidak, gak punya duit. Modalnya apa? Itu ya kanto-kantowi. Waduh kabeh, waduh ngewangi, Gusman, Melok. Yang penting kita semua harus mendidik, nyapa semua orang. Jangan takut untuk menyapa rakyat. Jangan takut menyapa calon pemilih. Dan terus terang, kalau orang marah, orang apa, dengarkan baik-baik, sapa. Yang lebih pedih lagi, banyak orang itu kan tidak, karena belum tahu betapa sesungguhnya yang kita usung adalah cinta, kasih, kebenaran, dan kebaikan. Ya, dan lebih pedih lagi, banyak orang yang sebenarnya ingin simpati dan mendukung, tapi karena merasa nggak ada temennya, nggak berani ngomong. Itulah sebabnya kenapa saya semalam pilih lagu Gerhana di dalam cinta. Manalah ku tahu engkau suka. Ya, kenapa? Lah aku nggak tahu kalau kau suka. Di hatimu, di matamu nggak ada tanda cinta kok. Ya nggak ada jejak-jejak. Ini sekarang sedang terang benderang kok tiba-tiba ada hujan. Ya nggak tahu saya ini. Makanya jangan sampai ada gerhana dalam cinta. Mari kita semua bergerak terus. Datangi semua orang. Jak ngomong. Jualan kita adalah perubahan bersama Kang Yoto, bersama David, bersama seluruh caleg, bersama Jimmy, bersama Koce, bersama teman-teman semua ini. Ayo bersama Nasdem, bersama Amin kita tawarkan untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lengah. Setiap ada kesempatan lakukan dengan cara apapun. Insya Allah saya sangat percaya janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan kemenangan itu. Siapkah kita berjuang bersama-sama? Ya. Siap? Ya. Janji kita, jangan ada waktu, jangan ada hari yang kosong tanpa sekarang bergerak meyakinkan siapapun. Inilah jalan Indonesia maju, jalan restorasi, jalan perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan serakyat-rakyatnya. Nasem, 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 Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling membesarkan, jangan pernah saling mengertilkan, apalagi nyelekin teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.